Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di tanggal 19 hari ketiga, berita-berita transfer masih berseliweran ya, dengan berbagai rumor, gosip, isu. Tapi ya semua itu kita cerna ya, kita bahas, kita pikir dengan logis dan sistematis, sehingga sesuai dengan tujuan channel ini lu nggak gampang nih terbias, terpengaruh sama media-media yang ya seperti kayak gue bilang, World Club FIFA nggak rame, tapi berita Manchester United selalu dan pasti rame. Jadi tadi malam ada podcastnya David Ornstein ya. Jadi ada dua hal yang menurut gua sih cukup penting untuk dibahas dan dicerna gitu ya. Yang pertama mengenai transfer Bryan Mbeumo. David Ornstein sih menurut sumbernya dia, dari yang dia dengar, dari yang dia lihat, dari yang dia ya telusuri gitu ya di sumber internal Manchester United, sepertinya Mbeumo ini mungkin permasalahannya hanya masalah waktu ya. Jadi ada pengamatan dia atau ya informasi lah ya, pengamatan dari David Ornstein sendiri, sepertinya memang ada strategi ke depan ya, ada strategi atau skema ke depan atau sistem ke depan untuk menduetkan Matheus Cunha dengan Bryan Mbeumo ya, itu kemungkinan besar seperti itu. Dan keduanya ini pastinya akan menjadi ya ujung tombak, sepertinya akan menjadi barisan penyerang inti dari sistemnya Amorim. Tapi yang David Ornstein juga bilang, untuk permasalahan striker ini dia nggak begitu banyak mendengar ya di dalam internal Manchester United. Besar kemungkinan ya, kalau memang tidak ada pergerakan atau ada keinginan ya untuk membeli seorang striker, bisa jadi kedepannya Manchester United akan bermain dengan false nine. Nah, ya, jadi Bryan Mbeumo di kanan, Matheus Cunha di kiri, dan akan bermain dengan strategi false nine. Ya, kalau bicara false nine, berarti siapa dong yang di tim saat ini gitu ya? Ya ada banyak nama. Bisa Joshua Zirkzee, bisa Mason Mount ya, karena Mason Mount pernah melakukan peran ini di Chelsea zaman dia dilatih oleh Thomas Tuchel. Jadi 3-4-1-2 atau 3-4-3 tapi false nine. Bisa juga Bruno Fernandes ya. Atau bisa jadi Amad Diallo ya, karena gue udah berapa kali coba bahas Amad Diallo itu, bahkan di waktu setahun lalu ya, zaman pre-season zaman Ten Hag, waktu Ten Hag masih pakai 4-2-3-1, itu kan dia suka dipakai jadi false nine kan. Dan Ten Hag sendiri juga sering pakai beberapa formasi false nine ya. Cuman anehnya aja ketika mulai kompetisi kenapa Amad Diallo-nya nggak pernah dipasang gitu ya. Termasuk waktu itu setelah pas zaman udah Ruben Amorim kok ya udah babak kedua gitu, udah ganti orang permainan, ganti pemain, Amad Diallo tuh pernah berapa kali jadiin false nine. Nah, ini yang menurut David Ornstein sepertinya akan diterapkan strategi ini. Nah, untuk masalah yang lain, kenapa kok belum ketertarikan striker itu nggak ada gitu? Ditanyakan juga di podcast itu mengenai Hugo Ekitike. Ya, menurut David Ornstein, kalau ketertarikan terhadap Hugo Ekitike itu bisa aja ya, ada lah gitu dia bilang. Tapi prinsipnya kan ketertarikan belum berarti ada niat untuk membeli. Nah, lu harus bedain itu ya, dan menurut gue itu logis ya. Ya kalau berita ketertarikan atau bikin list ya bisa aja ya, list pemain yang akan diamatin. Tapi kan belum tentu itu menjadi sesuatu yang harus diwujudkan gitu ya, dibeli.
kalaupun masalah harga seperti yang diminta Eintracht Frankfurt misalnya 85 juta pound, ya kalaupun nantinya dealnya mungkin 80 juta pounds plus add-ons gitu ya, atau 80 juta pounds dengan struktur pembayaran ya, entah cicilan ke, entah bayarnya nanti 4 tahun 5 tahun lagi, menurut Devin Ornstein harga itu nggak masalah. Harga itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau permasalahan uang sih di Manchester saat ini ya nggak terlalu menjadi beban sih sebetulnya. Toh kita udah mengurangi 600 pegawai, terus ada beberapa pemain juga yang sepertinya akan dijual ya. Jadi Ruben Amorim kan udah bilang ke board director bahwa nanti di tour pre-season ya, nama-nama seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, Garnacho dan Anthony itu nggak diikutsertakan karena itu udah pasti masuk list jual ya, dan harus di offload. Kalau nggak ya mereka latihan sama anak umur yang umur 17 tahun atau umur 19 tahun aja gitu loh, kalau mereka pengen latihan ya. Jadi 4 itu dipastikan sama Ruben Amorim, dan Ruben Amorim udah meminta ke direksi untuk itu 4 pemain dilepas. Nah, jadi kalau dengan 4 lepas pemain itu pun sendiri ya, yang pernah gue bahas juga, PSR kita juga jadi punya ruang untuk bergerak gitu ya, untuk membeli, untuk membayar gaji pemain baru ya, karena ya bukan salah satu mungkin faktor utama atau pertama yang bagaimana kita menarik pemain-pemain yang berkualitas ya dengan memberikan gaji yang signifikan. Itu yang diberitakan oleh David Ornstein dalam podcastnya. Untuk beberapa berita lagi mungkin yang mau gue coba sharing, Emiliano Martinez ini menurut jurnalis Ben Jacob ya, gue belum begitu trust banget sih sama nih jurnalis ya, masih suka banyak salah-salah sama rumor sama gosip-gosip doang gitu. Emiliano Martinez dikabarkan ingin ya, udah menyatakan keinginannya untuk pindah ke Manchester United. Jadi Aston Villa ini membutuhkan dana sebenarnya, membutuhkan dana segar sekitar 30 sampai 40 juta pound untuk menyelamatkan PSR-nya dia, sehingga dengan itu minusnya itu bisa diplusin. Jadi dia bisa punya ruang untuk belanja pemain lain ya, dan mereka berniat untuk ya gue cari kiper muda aja deh ya. Nah, salah satu aset yang saat ini bisa dijual ya Emiliano Martinez, karena nggak ada pemain lain yang bisa dijual. Kemarin mereka udah jual Douglas Luiz tahun lalu, John Duran. Nah, sekarang nih aset yang mau dijual ya si Emiliano Martinez. Kabarnya Aston Villa minta harga 45 juta pound. Kalau Manchester United mau beli 45 juta pound sih untuk ukuran kiper umur 32 ya, mau 33 sih cukup mahal sih, sangat mahal menurut gua. Mungkin kalau dijual 15 sampai 20 juta pound Manchester United mungkin bisa nerima. Ya gue nggak bilang umur 32 33 dia udah habis, enggak. Ya gue pernah ceritakan Edwin van der Sar umur 34 35 aja, ketika orang mencemooh dia ternyata membuktikan bahwa dia ya bagi gue kiper terbaik Manchester United sih ya, lebih bagus dibandingin Peter Schmeichel malah. Jadi untuk usia sih gue nggak masalah, cuman kalau harganya 45 juta pun ya Aston Villa ya lu jual pemain yang lain lah. Kenapa lu nggak bisa jual pemain yang lain sih? Masa lu langsung nepok harga 45 juta pound, itu kan gede banget. Kabarnya Emiliano Martinez ini diageni oleh Jorge Mendes. Jadi Jorge Mendes ini ya dulu bilangnya super agent ya, dan hubungannya baik sama Manchester United ya. Dia agennya Cristiano Ronaldo. Cuman dia udah berhenti sih sejak Ronaldo ambil klub di Arab tuh. Dia akhirnya putus hubungan lah dengan Ronaldo. Kesel kayaknya dia. Agennya David De Gea, jadi hubungannya baik dengan Manchester United. Dan termasuk dia juga saat ini menjadi agennya Gyökeres. Jadi dia mengambil alih
perwakilannya Gyökeres dengan untuk bernegosiasi. Wah, apakah nanti jadi ujungnya Ki Gyökeres? Ya kita belum tahu. Cuman kan tadi laporan David Ornstein mengatakan justru proses striker gak begitu terlalu banyak dibicarain gitu. Jadi kalau Emiliano Martinez dia datang, gimana nasib kiper-kiper kita? Onana Onana kan udah gue bilang ya stay ya. Ini agak dilema juga kan. Onana lagi tujuannya untuk membujuk Bemo, tapi di sisi lain Martinez mahal. Gaji juga justru malah lebih gedean Emiliano Martinez, 150.000 pon. Onana 120.000 pon. Untuk Atabayindir sendiri sudah ditawarkan ya menurut berita ke Liga Turki, Super Liga Turki, tapi Atabayindir sendiri sepertinya menolak. Ya, kalaupun dia pengen pindah, dia masih ingin berkarir di Eropa daratan ya, maksudnya Eropa Barat, maksudnya liga-liga Eropa lah. Liga Eropa kan ya yang masih bersaing ya, contohnya mungkin Liga Jerman, Liga Italia, Liga Prancis gitu, mungkin Liga Inggris juga. Jadi kita tunggu aja. Bayindir ini ya kalau bisa dijual sih nambah-nambah uang receh lah, 5-10 juta dapat lah masuk kantong. Kabar terakhir yang mau gue kasih tahu ini mengenai si pejuang kebebasan Jadon Sancho. Sepertinya Napoli tertarik untuk membelinya dan harganya itu yang ditawar oleh Napoli 25 juta pon ya. Dan Manchester United sih masih menganggap ini masuk akal karena kan kita udah nerima 5 juta nih dari Chelsea kemarin pengembalian. Dapat 25 juta pon tapi cash keras ya, jangan cicil-cicil atau dipirit-pirit gitu ngasihnya, nggak pakai add-onan. 25 juta cash. Nah jadi masalah si Sancho ini belum mau nurunin gaji. Harusnya sih kalau dia ke Napoli ya dia udah nurunin gaji sih. Buset deh, Itali mana mungkin gaji 300.000. Paling tinggi aja kemarin Vlahovic 300.000 gitu, nggak sampai 300.000 kayaknya deh Vlahovic deh. 250 ribuan kok ya Dusan Vlahovic. Dan ini masih pembicaraan masih berlanjut. Nah, plus tadi gue ngomong bahas Dusan Vlahovic, Juventus kabarnya menawarkan Dusan Vlahovic ke Manchester United, angka dengan sekitar pembelian 21-20 juta pon. Ya murah sih, teman gaji dia cukup gede juga loh. Kan gue udah bahas ya, gaji dia tuh justru lebih gede daripada Osimhen. Dan dia gak pernah jadi top scorer Liga Italia gitu, main di Juventus loh. Udah ganti 4 pelatih loh. Apa iya nih kualitas dia bisa di sini di? Ya kita nggak tahu ya. Cuman kadang-kadang track back gitu ya. Rekod masa lalu kan ya bukan historical past data, mungkin bukan menentukan masa depan. Tapi kan itu jadi acuan sebenarnya. Ya, ini orang berkualitas apa enggak? Ya menurut gue sih Dusan Vlahovic ini so-so aja. Ya kalau emang bisa jadi goal getter di Manchester United, mungkin Ruben Amorim lebih bisa ngelihat dia ya, karena Dusan Vlahovic ini main di Italia kan cukup keras nih kalau masalah taktik tackle. Mungkin dia juga bisa dianggap bisa bersaing gue di Manchester United, atau kita bisa tuker dengan Højlund ya. Ya kalau untuk jangka pendek sih mungkin ya. Oke, jadi itu aja berita-berita transfer kali ini. Semakin dinamikanya terus berkembang, informasi-informasinya nanti akan gue sampaikan lagi berita-berita yang lain. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.